Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fal-Fatiha ila walidina ila walidikum ila masyayikhina ila masyayikkum ila amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina 'ammatan kaffah min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa nafsuna Syekh Muhammad Basri Ali wa Sayyid Ali wa Idris wa Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malika thumma ila man asasa hadzal masjid wa amara hadzal masjid minal muslimin wal muslimat wa usulihim wa furu'ihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim wa ulumihim wa Allah yaftah qulubana wa quluba auladina wa talamidatina wa man jalasa fi hadzal masjid futuhal arifin wa Allah yarzuqana ziyaratal haramain wa ziyarata qabri nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawahu salafus salih biniyatin salihah wa ila hadratil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Pertemuan ketiga, ini syarat-syarat Al-Fatihah. Surutul Fatihah diambil dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Fiqhiyah. Satu buku yang ditulis oleh
salah seorang penulis dari Indonesia yang di bawah bimbingan Al-Habib Zain bin Smith Medina. Tapi beliau aslinya dari Cipanas. Beliau di kalangan ulama dijuluki Asy-Syafi'i As-Shaghir atau Syafi'i Shaghir. Syarat-syarat surat Al-Fatihah ada 12. Membaca surat Al-Fatihah wajib di setiap rakaat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik bagi imam, makmun maupun sholat sendiri. Jadi Al-Fatihah ini termasuk salah satu dari 5 arkan qauliyah. Jadi 5 rukun sholat itu: 1 takbiratul ihram, 2 surat Al-Fatihah, 3 tasyahud atau tahiyat, 4 sholawat, 5 salam yang pertama. Ini yang wajib, rukun. Ini kalau ditinggalkan batal sholatnya. Selain 5 ini hukumnya sunnah. Nah, syarat-syarat Al-Fatihah yang pertama at-tartib atau tertib, bahasa Jawanya urut. Bila bacaan dapat merusak tertib atau urut dengan merubah maknanya, maka batal sholatnya. Ya, gampangnya mulai bismillah sampai waladhdallin itu tidak kebalik-balik. Itu urut. Seperti panjenengan wudhu. Wudhu itu urut, beda dengan mandi. Mengapa? Karena dalam Al-Quran harus urut. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tidak boleh dibalik-balik. Nah, sama dengan surat Al-Fatihah yang mulai bismillah sampai waladhdallin. Langsung praktek lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi amin bukan termasuk Al-Fatihah. Maksudnya disunahkan membaca amin. Nah, ini sudah urut. Apa bisa terjadi tidak urut? Bisa. Jadi biasanya kalau ngelamun, tidak urut itu melonjat. Ya, nggak ngelamun atau pada saat mewasolkan beberapa ayat itu bisa terjadi. Karena ada yang sama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim dengan Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiga. Artinya ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim dengan ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim itu sama. Nah, itu bisa terjadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin gitu loh. Jadi loncat. Nah, kalau seperti itu ya dia langsung mundur lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya tidak loncat atau ada yang hilang. Yang nomor 2, muwalat. Muwalat itu kalau nggak salah bahasa Jawanya nuli-nuli kalau nggak salah ya, berkesinambungan. Bila memisah ayat-ayatnya lebih dari 1 nafas maka berbahaya. Jadi perpindahan dari satu ayat ke ayat lain itu
tidak boleh terlalu lama. Ini menang bagi mereka yang rada cepat. Ya. Terlalu lama itu artinya lebih dari satu nafas. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terlalu lama ya. Satu, imamnya wegah iki ya apa kok suwe temen ya. Makmumnya suwe temen ya. Jadi cukup satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sehingga ini tidak boleh lebih dari satu saktah nafas itu, cukup satu nafas ya. Langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama saja nih, bersama saja, tidak didirikan. Monggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah cukup. Panjenengan sudah terbiasa dengan bentuk seperti ini. Malah jenengan tidak terbiasa bentuk sing suwe-suwe itu tidak terbiasa ya. Kita terbiasa agak sedikit cepat. Ada saudara kita yang terbiasa lama, kadang kesuwen. Perpindahannya itu terlalu lama. Nah, mualat ini kalau dalam wudu biasanya setelah membasuh wajah kan membasuh kedua tangan. Biasanya ada masalah di saat airnya habis. Misalnya kita basuh wajah, airnya habis di pancuran itu. Terus bagaimana? Ya cari air yang lain di tempat yang lain. Nah, selagi basahnya masih ada, langsung dilanjut. Tidak usah mengulang dari wajah. Tapi kalau sudah kering, jadi misalnya wajahnya di sini, lalu airnya ada di Pasar Singosari, ya, ke Pasar Singosari ya sudah kering, ya dari awal lagi. Tapi kalau dari sini ke Pondok Pesantren An-Naslihah sudah cukup itu. Berjalan ke situ ada air, kita lanjutkan ke tangan masih bisa. Itu juga ada istilah mualat di dalam berwudu. Yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya. Bila menggugurkan, bahasa fikih itu asqata, menggugurkan satu huruf atau mengganti satu huruf dengan huruf lainnya, maka batal sholatnya. Ini yang berbahaya juga. Jadi menggugurkan satu huruf itu artinya ada huruf yang tidak kita baca. Bisa hurufnya itu melipat, nyelempit. Bisa juga berganti huruf yang lain. Ya. Kalau merubah artinya, ya kecenderungan bahasa Arab itu merubah arti. Misalnya hak menjadi kho, lalu hak menjadi kaf. Ini artinya jauh. Ain menjadi hamzah, hamzah menjadi ain. Nah, seperti itu yang perlu kita waspadai, kita latih. Ada memang nun sewu, saya tidak beritahukan namanya ya. Ada ulama besar di Malang itu, alim, ahli fikih. Artinya kalau bahsul masail beliau ini jago. Tapi menurut saya beliau itu merasa pedal, tidak berani imam beliau, karena beliau tahu itu kelemahan bagi pada diri dari beliau, sehingga tidak berani imam. Jadi kalau sholat Jumat di Masjid Agung Jamek dulu itu beliau ada di selatan di lantai 2. Itu seorang alim, alama, ahli fikih. Jadi kalau bahsul masail itu biasanya bersaing dengan Kiai Mas Duki Mahfud zaman itu. Untuk Malang Kota. Nah, balik lagi untuk huruf-hurufnya, sehingga kita perlu hati-hati di dalam melafadzkan lafadz-lafadz ini, jangan sampai hurufnya hilang. Jadi bahasanya hilang itu tidak terbaca, atau bahasa lainnya itu melipat.
Nun sewu, biasanya kita semakin lama semakin tua itu cenderung melipat. Saya sendiri secara pribadi juga pada saat ngomong ada yang melipat, jadi nggak terbaca. Ya. Jadi ada beberapa orang juga yang pada saat mulai masa tua itu huruf-hurufnya mulai terlipat. Terjadi kepada siapa saja. Dan juga pada orang-orang tertentu yang biasanya orang cerdas, kecerdasannya melebihi kecepatan lafadznya. Jadi otaknya lebih cepat daripada lafadz. Ini juga bisa. Hurufnya gugur atau tidak terbaca. Baik, kita praktekkan lagi bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada kasus, saya tidak tahu apakah sempat saya ceritakan pada panjenengan apa belum. Ini kasus ini kisah nyata. Jadi di salah satu masjid di Kabupaten Pasuruan, saat itu kita sholat berjamaah dengan seorang imam. Imamnya membaca seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang hilang nggak? Yang mana yang hilang? Mi yang pertama. Hilang satu ini tidak boleh, batal Fatihahnya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, semestinya Ar-Rahmanir-Rahim mima. Nah, itu semestinya. Atau nafas saja biar aman. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, saya sendiri tidak menyadari karena beliau juga guru kami juga bersama teman-teman. Nah, teman-teman ini yang setiap hari sholat sama beliau itu tahu, sehingga teman-teman ini mufarokoh berkepanjangan, gitu. Mufarokoh berkepanjangan, tahu imamnya batal. Nah, suatu hari waktu itu kami dari Ampel ya, bersama Ibu Sari Alwi dari Ampel. Lalu pada saat pulang ke Pandaan, teman-teman ke rumah semua ini. Setelah sholat maghrib ke rumah, bilang Bapak Fulan ini sholat maghribnya mim yang pertama itu hilang. Kayak ya apa cak? Namanya Cak Abdurrahman. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Engko delok rungokno Isya. Jadi aku ambek kanca-kanca iki selama ini mufarokoh. Mau memberitahu, mau mengingatkan, tidak bisa, tidak mungkin bisa mengingatkan. Jadi serba salah gitu nih ya. Aku juga tolong sampean, kata teman saya, sampean yang cedek, ambek iki kan. Wah, apalagi saya, apalagi cedek, tambah repot ini ya. Waduh, saya tidak bisa, apa istilahnya, tidak punya ide. Suatu hari, hal ini saya sampaikan kepada Gus Rifat. Saya ceritakan itu, ini sih, kon gaya surat kaleng, jenenge surat kaleng. Ayo wis, tulisan wis. Ya. Jadi salah seorang jamaah di Masjid Bapak pada suatu hari kami sempat berjamaah salat maghrib dan salat isya. Kami mendengarkan lafadz yang Bapak baca itu kehilangan mim yang pertama, ditulis Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Waktu itu solusinya ada dua, dikasih ya, Ar-Rahmanir-Rahim waqaf Maliki Yaumiddin pertama. Solusi kedua, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Solusi ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini wajah lain ya, tapi ada tiga solusi itu. Nah, selesai tulisan. Setelah Bapak membaca surat ini, jangan dicari siapa pembuatnya, demi kemaslahatan kita bersama. Ini karena saya terkesan dengan surat ini dan peristiwa ini. Itu kita kirim dari Surabaya, suratnya dari Surabaya.
Nah, alhamdulillah suatu saat kami ke sholat di tempat itu lagi, alhamdulillah sudah Ar-Rahmanir Rahim, Ambaan, Malik Yaumiddin. Ini salah satu solusinya. Yang sempat nggak ada solusinya dan sulit solusinya itu di Masjid Agung Jamek. Ini beneran ini ya. Tapi saya nggak sebutkan beliaunya loh ya, tidak boleh ya. Jadi ada seorang ulama besar ini, punya pondok pesantren besar juga ini ya. Terjadi kesalahan di saat khutbah. Di barangkali tidak membaca surat atau apalah kasusnya, saya lupa. Nah ini yang kirim bukan surat kaleng ini. Jadi itu dikirim oleh para habaib, para asatid dia. Habaib itu kirim ini. Jadi pada hari ini imamnya Bapak Ki Haji Fulan. Pada saat khutbah ini kurang ini terus wah disebutkan kitab-kitabnya, dasar-dasarnya, tangga-tangga semuanya, set dikirim. Yang kelengar siapa? Takmirnya. Takmirnya gak berani mengingatkan. Akhirnya bingung ini, bagaimana solusinya? Ya sudah kesulitan. Akhirnya waktu itu ada namanya majelis taskhih. Kalau majelis tahkim itu pada saat ada Said Alwi Al-Idrus ada majelis tahkim. Setelah beliau mangkat tidak ada majelis tahkim, ya, sempat ada terjadi majelis taskhih. Ya. Akhirnya kiai-kiai semuanya diundang semuanya dan bergantian membaca. Nah di situ diselipkan sebenarnya, letak kesalahan yang tempoh hari itu. Ya. Saya tidak tahu apakah saat itu kiainya datang pada saya lupa juga ya. Yang jelas itu saya masih ingat itu Kiai Mas Duki masih ada. Ya, termasuk Kiai Marzuki Mustamar sama saya, sama-sama masih mudanya. Masih ada Kiai Zakaria. Ya banyaklah istilahnya yang sepuh-sepuh masih ada. Namun Said Alwi itu tidak ada. Maksudnya Pak Said Alwi ini bergantian membaca satu persatu surat Al-Fatihah itu saling mengingatkan. Itu sesuatu yang indah bagi kita ya. Terjadi sesuatu yang indah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, ada lagi memang kisah-kisah yang indah ya. Kisah-kisah yang indah ini perlu saya ceritakan. Suatu hari ini ada Kiai Haji Mufid yang dikenal dengan Mbah Mufid ya. Jadi beliau punya pesantren di Jawa Tengah, Sunan Pandanharan ya. Beliau ini salah seorang hafizul Quran yang punya istiqomah yang luar biasa. Konon beliau ini dimohon oleh Kiai Haji Maskur untuk ngimami di Masjid Singosari. Ya, yang ahli Singosari sudah kenal dengan beliau. Nah tahu berapa tahun, kalau nggak salah 25 tahun atau 30 tahun. Itu bagian daripada kelakuan. Itu istiqomah yang tidak mudah. Nah kalau beliau ini ke Pondok PIK, Yai Basode Alwi itu mohon ditaskes sama beliau. Ini juga pemandangan indah gitu maksudnya, ini pemandangan indah. Jadi masih wis kiai akeh santri ini, iya nyuwun ditaskes sama kiai yang lain. Itu saya masih punya beberapa contoh yang indah untuk kita semuanya. Artinya tetap istilahnya kita saling mengingatkan, saling meminta untuk ditaskes dan lain sebagainya. Jadi nanti kisah-kisah yang lain itu salah satunya kalau panjangan Kemen Rau dalam khonnya Yai Basode Alwi itu ceritanya disampaikan oleh Kiai Mukhtar. Saya tahu betul ini Yai Mukhtar itu ada 3 serangkai kiai yang cocok gayeng kalau guyon, bahkan guyonnya ini kadang di atas rata-rata ya. Jadi Kiai Basode Alwi, Kiai Mukhtar sama Kiai Suaidi Ketapang. Jadi Kiai Suaidi itu usianya kira-kira 5 tahun, nggak sampai 10 tahun di bawah Yai Basode Alwi. Ini kakek dari istri saya, pernah kakek. Sama Yai Mukhtar. Yai Mukhtar masih lebih muda. Tapi kalau 3 ini ketemu, guyonnya luar biasa itu artinya. Termasuk kemarin sempat disampaikan itu juga guyonan yang luar biasa. Bahkan suatu hari Yai Basode Alwi itu sakit di rumah sakit Surabaya, Khotijah itu sempat para putra-putra beliau itu istilahnya susah gitu loh ya. Ya apa sih ini? Apa iki ini hiburan itu ngajar. Tidak mau istirahat, mengajar itu. Tidak mau. Padahal ini kan sudah sepuh dan maksudnya biar istirahat dulu gitu loh ngajarnya. Tidak bisa. Nah suatu hari ayo sih di kalau villa ya. Villa di Terawas itu.
Engko ente sing menghubungi Yai Mukhtar sampai Yai Suaidi. Nggih Mas, siap ngene nggih. Ya siap saya menghubungi Kiai itu. Apa yang terjadi? Ndak mau. Dari Yai ndak mau istirahat di villa, mulai aku ngajar. Jadi yaitu yang dasar ya, daripada Yai Basir Alwi ini salah satu amalan beliau ya di dalam mengharap surat Al-Fatihah. Nah, baik. Kita lanjutkan menjaga tasdidnya. Dan tasdid ini sudah bisa dihitung. Dan sudah ada yang menghitung ya. Di kitab-kitab tertentu misalnya Sulamut Taufik bukan Safinatun Najah ya, Safinatun Najah sudah menghitung tasdidnya. Tasdid ini juga tidak boleh hilang. Jadi lawannya tasdid itu takhfif ya. Ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. Jadi kalau sakilah itu inna, kalau khafifah in gitu ya. Kalau misalnya wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, ini khafif. Nah, huruf yang ada di tasdidnya ya namanya musyaddad. Kalau nggak ada ya mukhaffaf. Bahasanya itu istilahnya ya. Menjaga tasdid-tasdidnya. Bila membaca ringan tidak mentasdid huruf yang bertasdid atau mentasdid huruf yang tidak ditasdid, maka batal sholatnya. Maksudnya batal Fatihahnya ketika merusak makna. Ya, bisa merusak makna. Ya, kalau saya ingat kemarin saya baca di kitab Nihayatuz Zain, nanti di fotokopi nanti biar dengan perso. Nihayatuz Zain itu bahas tentang Al-Fatihah, termasuk di dalamnya adalah iyaka. Jadi iyaka kalau nggak ada tasdidnya itu, dan itu berbahaya. Artinya bisa jauh ya. Jadi kalau ini kan iyaka na'budu, itu sebenarnya adalah na'buduka. Di dalam bahasa Arab mengapa didulukan maf'ul bihnya dengan dikasih iyaka? Itu ada namanya, kalau bahasa Inggrisnya itu stressing. Jadi iyaka itu ada muncul hanya kepadamu, kayak gitu lah. Na'budu kami menyembah, wa iyaka hanya kepadamu. Nasta'in kami mohon pertolongan. Itu kalau terjemahan di dalam bahasa Indonesia, di dalam terjemah. Ya, baik. Kita lihat tasdidnya pada Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah Rabbi Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kalau Maliki Yaumiddin ya, kadi tasdid ya. Itu artinya kehilangan al. Berarti dari makrifat menjadi nakirah. Tidak boleh juga. Iyyaka wa iyyaka ihdinas sirata. Siratal ladzina waladdo. Kemudian donya ini kan mat lazim kilmi musaqqal ya, dhalli disentek sedikit ya untuk milihnya lam. Nggih, monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya 5, tidak boleh diam dengan sakta. Diam lama atau sebentar dengan maksud memutus bacaan. Ini mirip dengan syarat yang kedua ya. Kalau syarat kedua itu
adalah mualat, ya. Berkesinambungan, tidak boleh lebih dari satu nafas, ya, saktah wahidah. Nah, sementara nomor 5 tidak boleh diam dengan saktah, diam lama atau sebentar dengan maksud memutus bacaan. Jadi memutus bacaan itu kotok, ya. Memutus bacaan itu kotok, ya Mbak, berhenti, ya. Memutuskan. Ada istilah ibtidah, ada saktah, ada wasol, ada wakof, ada kotok, ya. Kotok ini maksudnya mau mandek maksudnya, ya. Ya, ini mirip dengan yang nomor 2. Membaca semua ayatnya termasuk baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan kalau biyen itu enggak, tapi tren umroh, setelah ada tren umroh orang sudah banyak tahu bagaimana praktek sholat yang ada di Mekah dan Madinah. Akhirnya bismillah hilang, langsung alhamdulillah. Loh kok hilang? Di Mekah ngono karena bismillah, di Madinah ya gak ono bismillah. Ya ini ya kalau dia tidak menyalahkan orang ya lumayan, tapi kalau menyalahkan itu jahil murakkab. Oh salah kabeh ke Indonesia kalau kayak Mekah. Oh no, bismillah. Ini kan payah ini, ya. Jadi tentang bismillah ini tuh mazhab Syafi'i, al basmalatu ayatun minal Fatihah dan wajib dibaca. Anehnya guru beliau itu berpendapat al basmalatu laisat minal Fatihah, tidak boleh dibaca. Kalau dibaca justru batal, berbalik 180 derajat. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dibaca sirri. Nah, maka itu memang prakteknya lebih banyak yang nggak pakai bismillah daripada pakai bismillah untuk ukuran di Saudi Arabia. Ya. Beda dengan di Indonesia, karena mayoritas itu mazhab Syafi'i, maka bismillahnya terdengar jelas. Nah itu kalau panjangan kepingin pirso dasar-dasarnya tuh ada kitabnya namanya Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Akram yang mengarang Syekh Ali As-Sabuni. Itu pembahasan pertama. Jadi mengapa pakai bismillah, ini dasarnya. Mengapa nggak pakai bismillah, ini dasarnya. Wah itu berargumentasi, dan itu bukan wilayah kita, ya. Kita gak melok-melok, ya. Gak melok-melok bahas itu, ya. Nunut aja dari guru kita, melok guru ini dulu lah, gurunya dari terus begitu sudah, ya sudah. Jadi kalau dalam masalah ini ya kalau nggak melok ya malah gak karu-karuan nih, sasar-sasar. Apalagi pokoknya jadi mustahid, ya. Imam Nawawi saja tidak berani menjadi mustahid, tidak berani. Padahal beliau itu hafal berapa hadis itu? 300 ribuan itu, ya. Kayak Imam Bukhari, tidak berani. Banyak beberapa ulama yang alim itu tidak berani menjadi mustahid. Imam Bukhari sendiri tidak berani, Imam Bukhari. Padahal pirong hadis itu, tidak berani. Yang aneh itu kan begini, nun sewu, titik-titik ayat Quran, titik-titik hadis, ya. Dan hadisnya mengambil Bukhari, padahal Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i kan nggak salah, ya. Kan itu aneh ini, ya. Jadi hadisnya mesti hadis Bukhari. Nah, sementara Imam Bukhari kan sesudah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu saat Imam Bukhari sudah lebih dulu, ya. Ya ini sekedar wawasan untuk kita pakai supaya kita ini semakin kuat, bukan ikut-ikutan, ya. Baik, kita praktek dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung kita gabung dengan pertemuan keempat, ya, karena syaratnya jadi satu. Nah, ini mulai nomor 7 sampai 12, ya. Tidak lahan, ya. Lahan itu sama dengan khotok. Biasanya istilah
dalam ilmu qiraat itu kalau salah namanya lahan. Lahan itu sama dengan khotok, salah. Lahan itu ada lahan khofi atau khotok khofi, kesalahan kecil. Kesalahan kecil itu tidak merubah arti. Ada namanya lahan kabir atau khotok kabir, kesalahan besar. Apa itu? Kesalahan yang bisa merusak artinya. Ini juga berhubungan dengan bahasa Arab, berhubungan dengan ilmu nahwu, berhubungan dengan ilmu sorof. Ya. 7. Tidak lahan, itu salah. Yang merusak arti, seperti baca an'amta menjadi an'amtu atau an'amti, maka batal sholatnya. Jadi fatihahnya batal, sholatnya batal. Ya ini insya Allah tidak terjadi an'amta dibaca an'amtu atau an'amta dibaca an'amti. Tapi yang terjadi adalah amta. Ada cilik. Siratal ladzina amta jadi padha mikemi kabeh nih. Yang terjadi seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan ilmu sorof ya. Jadi sorof ini ada dua macam, ada tasrif istilah itu dari kanan ke kiri. Jadi misalnya doroba yadribu dorban wa madroban fawadharibu sampai akhir. Kalau tasrif lughawi dari atas ke bawah, seperti ini. An'ama, an'amu sampai ketemu an'amta, ketemu an'amti, ketemu an'amtu itu ya. Jadi perubahan itu. Jadi ini keunikan bahasa Arab yang sangat boleh jadi tidak dimiliki di hampir semua bahasa. Kebetulan Al-Fakir pernah belajar dua bahasa. Jadi waktu belajar bahasa Inggris itu kami membahas tentang personal pronoun, comparative study on personal pronoun between English and Arabic. Jadi itu tentang domir. Jadi kalau dalam bahasa itu I, you, we, they, she, it itu. Nah di dalam sorof itu wahumahum itu. Nah itu dibahas, dipadukan. Nah ini berhubungan dengan ilmu sorof. Maka saat an'amta itu engkau, maksudnya ke Gusti Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat mereka. Kalau dirubah menjadi an'amtu, wah ini kan bahaya itu. Jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat. Lek sengaja dan tahu bisa murtad. Ya, sengaja dan tahu bisa murtad. Apalagi an'amti. Ya kan? Sengaja murtad. Mengapa? Karena bisa menjadikan Gusti Allah itu menjadi tidak dianggap sebagai mu'annas. Kedelapan, membaca dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Maka tidak sah sholatnya bila membacanya bersamaan dengan merunduk ketika ruku atau bangkit untuk berdiri dari sujud atau duduk. Nah, nun sewu, nah sholat fardu itu kan harus berdiri. Kalau sholat sunnah jenengan qobliyah, ba'diyah atau tarawih, kalian lengkap monggo ngisaket. Tapi sholat fardu harus berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, nah baru diizinkan duduk dan seterusnya. Ini nun sewu. Ini praktik yang membahayakan. Ngaten. Jadi Al-Fatihah itu di posisinya adalah setelah kita takbiratul ihram, Al-Fatihah. Dalam posisi berdiri sampai waladhdallin berdiri ini. Nah, baru ruku. Kalau misalnya enggak tutup siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin amin, tidak sah. Jadi harus posisi 100% berdiri. Nah, atau nun sewu pada saat kita dari sujud atau ya dari sujud lalu berdiri. Berdiri ini posisi persis berdiri baru bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh pada posisi Allah bismillahirrahmanirrahim. Jadi belum normal. Jadi masih gini. Nah, ini nanti bagi imam sholat tarawih itu perlu hati-hati yang posisi yang dari
berdiri, dari sujud ke berdiri. Kalau posisi untuk rakaat pertama insya Allah aman, karena setelah Fatihah kan ada surat. Ya. Tapi kalau posisi yang dari berdiri itu bisa jadi karena balapan dan cepat. Bismillah, jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saat itu ini yang membahayakan. Ya. Monggo kita praktek malih Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ke-10 ke-9 memperdengarkan bacaan surat Al-Fatihah untuk dirinya sendiri, karena surat Al-Fatihah adalah rukun qauli. Ini bila sholat sendiri atau jadi makmum atau mengimami untuk sholat zuhur asar atau rakaat ketiga dan keempatnya. Jadi membaca Al-Fatihah itu ya membaca, bukan lip sync atau bukan menggerakkan bibir tok. Ini tidak membaca itu hanya menggerakkan bibir disesuaikan dengan huruf-hurufnya. Membaca itu ya ada suaranya. Nah, hanya suaranya ini lirih diperkerakan cukup untuk dirinya sendiri. Kalau terlalu banter nanti bisa mengganggu di kanan kirinya. Itu ya memang perlu latihan. Sehingga Rai Parah itu kan imam dan ini tajam sekali ininya. Sebenarnya pelan imamnya. Berhubung ini tajam sekali itu tersedot. Itu kami sempat juga mendengarkan dari radio Masjid Jami' Malang, kan live untuk sholat itu. Kami mendengarkan imamnya itu terdengar baca pada saat apa istilahnya, itu kedengaran, ya kedengaran dari situ, karena tajamnya. Tapi tidak semua, ada beberapa lafaz yang terdengar karena mungkin tajam betul anunya, mic-nya ini. Nah, ini nggak perlu dipraktekkan karena prakteknya dewi ini, praktek itu ya. Tapi yang jelas panjenengan pirsa itu bedanya membaca dengan hanya menggerakkan mulut saja. Tapi kemarin saya sempat saya sebulan sekali itu ngaji dengan orang muslim di Irlandia. Ya. Jadi kemarin itu jam 4 ngajinya hadis ya, min kunuzis sunnah. Tadi kemarin itu mengaji hadis yang ke-12 tentang tilawatul Quran. Di orang-orangnya memang kritis-kritis ya, dan teliti itu ya. Mesti harus dilakukan, Pak, yang dimaksud membaca itu gimana Pak? Apakah kita membaca itu mensuarakan dari kumpulan lafaz-lafaz itu, ataukah membaca seperti kita membaca koran? Yang dimaksud tilawatul Quran itu. Nah, ini kan jawabnya kan harus menggunakan dasar-dasar. Yang pertama yang sampai dasar adalah orang sholat. Tadi orang sholat itu seperti ini, itu baru membaca. Tapi kalau hanya begini, ya itu membaca dengan hati, tapi beda dengan istilah itu. Tapi kalau di teorinya membaca, itu istilahnya dalam teorinya bahasa Inggris namanya language skills, keterampilan berbahasa itu ada namanya reading, ya kiroah. Nah, kiroah itu ada somitah, ada kiroah jahriyah. Nah, jahriyah itu bersuara, somitah itu diem, membaca dengan hati. Tapi kalau dalam sholat ada yang bersuara keras, jahri, ada yang bersuara lirih, bahasanya sirri. Ya, jahri sama sirri. Baik, berikutnya
hendaknya 10. Surah Al-Fatihah tidak diselingi oleh zikir lain, seperti membaca Alhamdulillah ketika bersin, kecuali sujud tilawah, baca amin, mohon rahmat. Jadi pada saat ada ayat-ayat yang berhubungan dengan rahmat, itu mohon kepada Allah. Atau berlindung dari azab. Di saat ada ayat-ayat yang berhubungan dengan azab, kita berlindung diri dari azab kepada Allah. Maka tinggal melanjutkan. Sujud tilawah untuk kita jarang sekali di Indonesia, kecuali di majelis tertentu dan sebelumnya diberitahu dulu. Tapi kalau panjenengan umroh, karena pemberitahuan, saya juga sempat bingung, orang nyelorot kita malah bingung, kita rukuk ini berarti sujud kabeh ya. Jadi itu terjadi kalau kita memang jarang seperti itu. Ya, mari kita praktekkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk praktek yang amin itu, misalnya ya, ini terjadi pada sholat berjamaah, baik fardu maupun tarawih. Surat Al-Fatihah kan 7 ayat. Setelah itu waladdallin, amin. Kemudian imam kan baca surat Al-Ikhlas, makmum baca surat Al-Fatihah. Kalau bacanya sama-sama normal, itu kalah cepat dengan imam. Nah, makmum yang pinter, dia mensiasati. Jadi pada saat imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Misalnya maliki yaumiddin, makmum mulai baca Fatihah. Imam baca lanjut tadi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita makmum itu masih di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung amin. Kita lanjutkan. Nah, itu caranya seperti itu. Ini kondisi untuk jamaah versi Indonesia yang cenderung surat pendek-pendek, jarang yang panjang ya, kecuali yang memang disepakati di Masjid Hizbullah barangkali 1 juz, wah lumayan ya. Kalau di Mekah Madinah roto-roto ya 1 juz kabeh itu sowe. Tapi jenengan mudah-mudahan jenengan ditadiki oleh Allah bisa sholat tarawih di Mekah atau Madinah nih, amin. Begini jenengan saya cerita nih, suatu hari ibunya Hasbiah ya, almarhumah ibunya Hasbiah Alislahiyah itu umroh Ramadan. Nah, pada saat Idul Fitri kita sowan sama kepada beliau. Ya, beliau cerita, enak sih sholat tarawih di Mekah itu nikmat gitu. Pak beliau nih ya, nikmat nih. Masih suwe nikmat nih. Di otak saya ini tidak masuk, Pak. Lu saya sendiri sholat ya nggak senikmat itulah, nggak sesuai dengan ceritanya itu lah ya. Saumane sholat tarawih cepat seperti itu kan. Nun sewu dengan jumlah yang banyak ya, umum gak kepingin ganjaran, gak kepingin terawih kan gitu ya. Dan itu bahasanya nikmat. Subhanallah, suatu hari kita ditakdir ke sana, memang betul. Ini memang sulit kan, mau diceritakan ini, ya kan nggak percaya lah ya. Kalau nggak di sana betul. Wah, waktu itu yang imami Syekh Sudes, ya di Rok 1, 2, 3. Setelah itu dia memang sudah sepuh saat itu, 2016. Diganti oleh Syekh Mahir Al-Mu'aikili. Makanya saya ini terkenal dengan figur ini, Syekh Sudes sama Mahir Al-Mu'aikili. Di lantai 4 itu kan atapnya kan langit itu.
Terus angin kan semilir. Jadi kayak numpak pesawat itu rasanya Pak. Oh, Masya Allah gitu ya. Tapi saya enggak pernah sampai 20. Ya. Jadi paling papat, mudun, tawaf. Karena zamannya cili-cili, arek SD, arek cili-cili sampai nang kecil gitu ya. Jadi akhirnya ya paling 8 rakaat tawaf. Nah, kalau menteni selesai ya ndolsor kabeh arek cili-cili iku mang. Ya, ndolsor kabeh. Ya, baik. Itu salah satu bentuk prakteknya. Kalau memohon rahmat, pelindung diri dari azab itu Rabbi a'idni min azabik, termasuk itu ya. Termasuk model-model apa seperti menyaksikan ini. Alisallahu bi ahkamil hakimin. Terus jenengan bilang apa ini? Bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Termasuk seperti itu. Ya, itu di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi, Syekh Abu Zakaria Al-Ansari itu ada keterangannya tentang berzikir istilahnya pada saat kita membaca surat itu. 11. Tidak mengalihkan bacaan surat Al-Fatihah selain untuk sholat. Jadi memang ini sudah versinya untuk sholat, bukan untuk yang lain. Ya. Kita ini kan termasuk orang yang nun sewu, Fatihah itu kan sebagai senjatanya. Apalagi Gus Bahak pemberi penguat, itu Fatihah itu gak main-main. Tokohnya Al-Fatihah itu ngereges iblis itu ya, ngereges betul iblis itu ya. Karena isinya Fatihah itu dahsyat sekali, nggak main-main itu Al-Fatihah itu. Apalagi kita ini sudah dari guru-guru itu sudah dididik Fatihah sudah, mau poin Fatihah, duwe hajat apa Al-Fatihah. Kepada yang sudah meninggal Al-Fatihah, kepada yang masih hidup Al-Fatihah, kepada orang yang kita cintai Al-Fatihah, kepada orang yang nggak suka sama kita Al-Fatihah. Pokoknya Al-Fatihah ini senjata sudah ya. Padahal saya iblis itu prestasi apa ya, karirnya itu dahsyat Pak di tafsir Sawi itu. Jadi beliau itu sekian puluh tahun sebagai penjaganya surga, sebagai penasehatnya para malaikat. Itu di langit pertama itu dikenal sebagai abid, di langit kedua sebagai zahid. Jadi setiap langit dia punya label. Hebatnya iblis itu. Makanya kita ini balik-balik kau sama iblis itu, balik-balik kau. Jadi dia pintar nyelempitkan sesuatu di hati kita ini. Sit itu ya. Ya antara riya dengan enggak riya itu loh. Itu kan repot itu ya. Antara ikhlas dengan enggak ikhlas itu loh. Payah itu ya. Kadang kita pakai untuk menilai orang. Itu bukan untuk nilai orang, itu untuk nilai dirinya sendiri. Kalau orang ya sudah urusannya sendiri, enggak mau tahu. Urusanmu sendiri. Misalnya anta tadhab ila halik wa ana adhab ilaha. Ya karepmu iki karepku gitu ya. Bukan kita menilai orang lain. Jadi kalau orang lain dinilai itu nanti orangnya marah. It is not your business. Ini bukan urusanmu gitu. Ya. Baik, jadi Fatihahnya ya khusus untuk sholat, tidak untuk yang lain. Baik, 12 bacaan surat Al-Fatihah dengan bahasa Arab, tidak boleh menerjemahkannya ke dalam bahasa lain. Winginane sempat rame, kata dipateni wong Pasuruan, wong Lawang ya. Sempat rame itu sholat dengan dua bahasa. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada sesuatu yang panjenengan perlu sampaikan atau perlu tanyakan, monggo. Nggih. Nggih. Tidak boleh diam dengan sakta, lama atau sebentar. Ini tadi bukan contoh studi dengan sakta, tak boleh diam lama atau sebentar, maksud memutus bacaan. Ya. Untuk yang poin 5 ini digabung dengan poin yang kedua miripnya. Kalau memutus bacaan itu ya memang mandek Pak, nggak lanjutkan lagi, putus sudah ya. Jadi diam lama. Mungkin posisinya saat ragu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iki lanjut apa enggak ini ya? Memehan itu tintas di hutan. Lanjut apa enggak ini ya? Putus sudah Pak. Ada jenengan itu niat membatalkan sholat, itu batalkan Fatihah, membatalkan sholat, selesai, putus ya. Karena memutus bacaan sudah putus. Nah yang kedua itu
artinya lebih dari satu nafas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan menurut saya praktek seperti ini memang jarang sekali Pak, nyaris nggak ada ya. Jenengan itu nggak pernah seperti ini. Teorinya ada, dalam praktik nyaris tidak ada. Hanya di tempat-tempat tertentu kami sempat mendapatkan laporan ya dari salah seorang ustadz di Singosari, "Hi, rungono ya Ustadz fulan iki. Aku tahu makmum iki koyo rada kesuwen." Maksudnya gitu. Tapi saya tidak sempat memberi apa istilahnya, tidak sempat melakukan yang disarankan ini. Tapi suatu hari saya berjamaah di situ, ya. Bukan bermaksud mendeteksi imamnya, bukan. Ya memang agak sedikit lama. Tapi yang nggak sampai yang membahayakan tadi itu. Nggih, ngaten. Nggih. Nggih. Pembacaan itu ringan ya. Nggih. Istilahipun menawi tasdid niku musaddad, berarti niku double hurufipun. Menawi mboten dipun double itu berarti khafifah atau mukhaffaf, tidak bertasdid. Jadi mentasdid yang tidak bertasdid atau tidak mentasdid yang bertasdid balik-balingi. Contohipun misalnya pun Robbi misalnya nih, Robbi niku kan double hurufipun. Diwaos Robbi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kirang centekan. Berarti kehilangan huruf ba satu. Robbi itu ada dua huruf, satu ba yang disukun dan ba yang dikasroh. Itu istilahnya tasdid. Rabbil alamin. Termasuk pada lafaz yaumiddin, disentek yaumiddin. Kalau kurang nyentek itu kehilangan al. Sekaligus kehilangan al ya. Kehilangan al kan di situ kan alnya dimasukkan namanya idgham syamsi ya. Maliki yaumiddin diwaca maliki yaumiddin. Yaumiddin. Saged bedakan nggih? Itu kehilangan huruf karena tasdidnya dibaca takhfif. Termasuk diantaranya iyyaka na'budu itu ada dua huruf, i ya dan disukun sama ya yang di fathah. Iya disentek lebih aman. Kalau iyyaka na iya itu hilang satu. Iya. Ya, termasuk ini saya sendiri pribadi sempat diingatkan oleh beberapa kiai. Benar ini ya, jadi diingatkan oleh kok imam sampean iya kurang nyentek. Ya, itu ingat Pak selama hidup ya, diingatkan itu. Akhirnya kalau saat iya itu konsentrasi nih. Bener nih, khusus iya nih, karena sudah pernah diingatkan ya. Bukan satu kali, beberapa kali gitu ya. Iya karena itu. Nggih. Dinas ya. Wonten malih Pak. Nggih, monggo. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Niki kasus ini terjadi di mana-mana ya. Aslinya ngeten Pak, menawi teng Saudi Arabia niku berhenti semua Pak di situ. Nggih, Kelantan mboten usah bismillah. Untuk mazhab Maliki Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat. Ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Nah, kaki kula panjenengan niki satu ayat. Dan posisi ghairil maghdubi 'alaihim itu lam alif ya. Kula niki natos maos, saya iki kula cek nih. Kula ngecek iku wah iku boten ketemu sih niki nggih. Kalau kita tentang Nihayatul Zain, jadi kalau dinten napa niku sempat melekan madosi tentang Nihayatul Zain, mboten ketemu. Iling kula layadur. Layadur itu enggak berbahaya. Layadur tidak berbahaya. Berarti di situ. Utamanya bagi mereka yang enggak kuat. Panjenengan mboten kiat Bang nggih. Ya,
Ada teknisnya. Teknisnya satu, ambil nafas lalu dikeluarkan sedikit-sedikit. Yang kedua, dibaca agak cepat harokatnya. Misalnya pun Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi harokatnya semakin cepat itu bisa ambil atau ambil nafas. Kalau piyambak menawi mboten nusan nafas bareng jenengan nggih kula mengkos-mengkos teng waladdallin niku sami. Nggih ngoten Pak nggih. Jadi niki jawaban sementara layadur mboten napa jangan teng mriku. Kula sampai ketemu ibarate layadur nggih. Ya menawi jangan sempat makin dengan patos-patosi tentang kitab-kitab, tapi jangan tangketaken datang para kiai atau ulama. Kesane kula nggih saged napa asal masukan saking panjenengan untuk masalah ini. Nggih, monggo panjenengan. Biasanya kalau terawih itu kan membacanya cepat. Terus ada yang menyambung antara ayat dan ayat. Nggih. Itu mungkin perlu disampaikan betul. Persis, nggih, nggih. Itu nanti mengarahnya ke situ memang. Nggih. Terus untuk menyambung ayat-ayat ini idealnya ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 4 jadi 1. Karena 1 sampai 4 ini satu apa istilahnya nggih? Satu pembahasan ini tentang akidah yang berhubungan dengan Allah dan sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pilih berhenti juga di sini. Nafas yang kedua karena ini berhubungan dengan syariah. Lalu 7 jadi 1. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang ideal. Nah, kalau mireng beberapa imam termasuk imam Masjid Jami' Agung Jami' itu ada salah seorang qori hafid imam. Beliau tahu teknis pernafasan. Itu sekali Pak, dari bismillah sampai waladdallin itu sekali. Namanya Ustaz Nurul Yakin. Nanti kalau nggak percaya jangan cek. Nggak tahu beliau nanti dapat giliran hari keberapa. Itu dari bismillah sampai waladdallin itu sekali. Nah beliau karena sudah tahu teknis pernafasan seperti Kiai Muhajir. Nah Kiai Muhajir itu termasuk beliau ini orang yang paham teknis pernafasan. Saya tidak begitu bisa. Beliau itu koyok katentek kok kayak gak kuat. Saya kuat aja Pak itu Pak. Masih sudah sepuh ini. Bener itu ya. Tapi kalau tanggap kan apa anu? Saya bilangnya manjir, jangan kok sakit tuh. Wah, aku ben latihannya kok suwe. Latihannya dulu renang katanya beliau, renang terus sambil latihan sampai seperti itu. Oke, kita praktek ya kata si Kang silakan jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini salah satunya, salah satu solusinya. Andaikan panjenengan tetap berhenti di wakaf yang ada ini, maka ada redo hati-hati. Wonten malih, monggo. Ada contoh itu Nggih. seorang imam itu apa itu termasuk syarat ilmu itu alaihi kalau itu agak ramal. Itu maksudnya majlis non masjid Nggih. Ya. Dilihat harokatnya. Sangat mungkin ya karena kita belum tahu. Maksudnya ini kan dari kasus yang panjenengan dengarkan seperti itu. Dalam kasus-kasus membaca tahqiq itu kecenderungannya seperti itu, kecenderungan tahqiq.
Karena memang biasanya untuk mengajar itu sang guru atau sang kiai itu membuat bentuk seperti itu. Ya, misalnya idhar, an'amta itu ya. Pada saat mengajar. Tapi kalau sudah finishing, sudah jadi, tidak seperti itu. Masa jenengan nanti ngimami seperti itu? Suratul ladzin an'amta misalnya gitu, tidak mungkin kan? Ada Imam Jumat itu begitu. Malah gol itu berarti sudah finish. Ya, finish beliau masih menggunakan tahqiq di posisi itu ya. Di posisi itu masih menggunakan tahqiq. Waladdallin itu kan yang pertama mad lazim kilmi musaqqal. Itu berarti kan sekitar 3 ya, 3 alif atau 6 harokat. Nah, kemudian L-nya ini berarti lam yang sukun sama lam yang kasroh. Ya, beraroma bambu sakta. Ya karena mungkin terlalu lama. Ya. Nggih. Wonten malih Bapak? Monggo, monggo. Nggih. 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 Ya. Baik, langsung meloncat ke Al-Ikhlas. Ya, ini bagus, ini pertanyaannya bagus. Daripada nggak ditanyakan nanti menjadi penyakit. Karena mikir ya. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Jadi ahadun itu ada suara nun. Nun sukun. Lalu bertemu Allah. Ya, ada hamzah wasol. Maka ini dihidupkan. Dibantu dengan nun di kasrah. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Nah, seperti caranya. Jadi seperti panjenengan doa adzan itu loh. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was shalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Jadi itu di beberapa mushaf itu ada nun kecil untuk membantu istilahnya melafadzkan. Termasuk di surat Al-Fatihah ada, yaitu di ihdina. Kalau panjenengan ingin mewasolkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi domanya tetap langsung dina. Nih kita coba nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ada lagi, Pak? Jadi undek-undek jangan sampaikan saja ya, biar apa istilahnya legoh. Dados sing iki keterangan tentang pembahasan tentang poin-poin iki kok wonten nggih. Nggih. Pembahasan sing pembimbingi tidak ada membatalkan sholat, berarti itu mboten batal sholatnya, namun kirang sampurna mboten mawon. Ingkang poin ke berapa? Membaca semua ayat termasuk baca basmalah yang keterangannya kan tidak ada membatalkan sholat. Poin yang ke berapa? Syarat Fatihah? 6. Oh iya ya, Ustaz. 6 membaca semua ayatnya termasuk baca basmalah. Maksudipun Ada keterangan Membatalkan sholat. Apakah tidak baca basmalah itu termasuk batal sholatnya? oh iya toh. Iya di posisinya.
membaca semua ayatnya. Artinya syarat Al-Fatihah itu harus membaca semua ayatnya, termasuk bismillah. Bila tidak dibaca semuanya, batal. Nggih, leres. Itu berlaku sama makmum sedanten nggih. Nggih. Salat sendiri, makmum, imam apalagi. Lengkap bismillah. Nggih. Kalau niku Ustaz, Mas bukan karena nih, tapi kan Al-Fatihahnya dia tidak sempurna. Iya. Niku enggak apa-apa berarti tidak sampai walau. Ya, itu kasus masbuk. Itu kok teng mriki wonten mboten? Teng mriki kan wonten imam makmum nggih. Kula dereng sempat maos niku. Makmum masbuk itu begitu takbiratul ihram langsung membaca surat Al-Fatihah. Nah, begitu imam ruku dia langsung ikut ruku. Maka Fatihatul makmum ala Fatihatil imam. Jadi Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Itu untuk rakaat pertama. Yeah. Jadi itu memang ini nanti berhubungan dengan, kan di sini di belakang nanti ada bagaimana menjadi imam, bagaimana menjadi makmum. Itu memang memerlukan kebijakan. Imam harus kun, kata Nabi, kun imaman muto'an au makmuman muti'an. Dadi imam sing iso ditaati lan dadi makmum sing iso taat. Nah, bagaimana jadi imam yang bisa ditaati? Kan harus bijaksana. Dilihat jamaahnya, maksudnya kan lihat saat dringe sawu sufa ku mendelok. Nah, itu kan posisinya. Kalau nun saya pas sepuh-sepuh, ya enggak boleh menggunakan surat yang panjang-panjang. Jadi kalau misalnya orangnya juga serius-serius ini mau bekerja, juga jadikan itu memang perlu pertimbangan seperti itu. Bukan langsung dikayakno yang sabihis atau yang dawa-dawa, nanti gelisah anunya, jamaahnya gelisah. Nggih. Samu jam pinten iki nuwun sewu. Maksudnya oh ya, nuwun sewu berarti hari ini kita belum praktek nggih, belum praktek panjenengan. Jadi untuk teori maksudnya praktek yang satu-satu itu nggih. Tapi ini mau praktek bolak-balik nih mun nggih, sudah lebih dari 10 kali kita praktek itu. Teori praktek, teori praktek, teori praktek nggih. Insyaallah akan datang di Pertajamale praktek yang ngimami taraweh ya. Kalau yang imam ini sudah leres dengan untuk istilahnya yang ngimami salat rawatib itu sampai leres dengan wakaf di setiap ayat. Ada kasus apa niku wau terus pun dileke wa maktubi alaihim niku mandek nggih. Iki keratan kula sik inget niku penjelasan nelayan tur. Cuman kula niki napa goleki malih niku posisi ini kitab apa winginane sing kula waca nggih. Soale kula sampeyan Pak singen atos panjenengan ngeten niki teng Randu Agung. Itu yang pertama. Asalipun kan wonten MWC. Kula ndampingi Bapak Alwi. Waktu itu. Akhirnya dilanjut oleh beberapa desa termasuk wonten endi pom bensin niku apa nggih? Banjar Arum. Nah, niku sempat kula kalian Yai Mahmud Abdillah. Ya Mahmud ingkang garap fikihipun kula garap Fatihah sabihi salataka. Lajeng digabung malih wonten Randu Agung. Randu Agung itu sempat beberapa kali pertemuan. Nah, muncul pertanyaan atas panjenengan. Nah, niku kula ketemu dengan niku. Nggih. Terus kula golek malih kitabe niku. Kula penasaran ge endi ya winginane niku nggih. Dadi cek nyelempit ini. Ya niku Bang nggih. Moga kita akhiri kelawan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun pangapunten agung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.